Pemirsa, 5 orang di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tewas di dalam sumur. Ya, mereka diduga pemirsa ini menghirup gas beracun. Inilah detik-detik proses evakuasi 5 orang yang terjebak di dalam sumur tua di Desa Jarin, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Kamis siang. Keluarga korban histeris dan pingsan saat melihat 5 orang keluarganya yang ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Para korban ditemukan meninggal diduga akibat menghirup gas beracun saat mengambil anyaman bambu yang direndam di dalam sumur sedalam 4 meter di depan rumah mereka. Pada waktu Pak Husin mau mengangkat atau membersihkan bambu yang direndam di dalam sumur, yang mana kedalaman sumur kurang lebih 4 meter, namun karena tidak kuat akhirnya jatuh di dalam sumur sehingga kehabisan oksigen. Melihat hal tersebut, Pak Samsuri ingin tujuan menolong, namun tidak mampu hingga jatuh juga di dalam. Dan akhirnya sampai 5 korban masuk ke dalam sumur. Setelah proses evakuasi dari dalam sumur, warga sempat melarikan para korban ke Rumah Sakit Umum Smart Pamekasan, namun tidak tertolong. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Feros Rizky, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kabar 5 orang masuk ke dalam sumur hingga tewas, kita sudah bersama dengan Saiful Bahri, paman korban. Selamat siang, Pak Saiful. Selamat siang, Mbak. Pak Saiful, boleh diceritakan kepada kami. Sebelumnya kami turut berduka cita, Pak, atas apa yang menimpa keluarga. Tapi boleh diceritakan kepada kami, Pak, bagaimana kejadian yang berawal hingga terjadinya kejadian tersebut. Ya, Mbak, terima kasih. Awal kejadian sekitar jam 8.00 WIB. Waktu itu yang bernama Hosen itu membuka sumur yang ditutup, Mbak. Karena di dalam sumur itu ada rendaman irisan bambu. Setelah itu dengan kondisi air yang masih stabil di dalam sumur, sehingga irisan batangan bambu tersebut bisa terangkat semua. Pas terjadi kejadian yang bisa memakan korban 5 orang itu, ada sisa batangan irisan bambu yang ukuran 1 meter. Nah, karena masih air itu terlalu tinggi di dasar sumur, lalu yang Hosen itu mengambil pompa air. Pompa air dicelupkan ke dasar sumur untuk mengurangi tinggi air di dalam sumur. Sehingga air di dalam sumur tersebut sampai mengecil. Setelah itu, Hosen itu punya rencana untuk mengambil sisa batangan yang ukuran 1 meter di dasar sumur. Awal dari itu, Hosen itu turun untuk mengambil sisa batangan yang ada di dasar sumur. Turun yang namanya Hosen itu mengambil batangan sampai itu sempat mengambil 1 bindel dari dasar sumur. Untuk turun kedua kalinya, King Hosen itu sempat beristirahat dan bilang ke anak menantu bahwa di dalam dasar sumur saya nggak kuat, nak. Dengan bau yang sangat sengit. Ya. Siap. Baik.
Pak Saiful, apakah sebelumnya sumur tersebut tidak mengandung gas beracun? Apakah sudah mengetahui terkait dengan adanya gas beracun dan sebagainya, Pak? Enggak, itu memang sumur tidak dipakai karena airnya agak payau, Mbak. Sehingga memang tidak Sudah dipakai berapa dan lama punya itu, Pak? rencana untuk ya, Iya, sumurnya sudah tidak terpakai berapa lama, Pak? sekitar 2 tahun nggak dipakai karena sumber airnya itu payau. Oke. Tapi untuk sumber racunnya itu berasal dari mana, Pak? Itu yang saya herankan, Mbak. Setelah air itu habis, disedot oleh pompa air itu, yang hosen itu turun lagi untuk mengambil sisa batangan yang 1 meter. Lah disitulah terjadi hosen itu tidak mampu. Hosen sempat melarikan ke atas dengan tangan kosong, tidak membawa batangan. Itu nyampe di tengah-tengah perjalanan sumur untuk naik ke atas itu, lalu si hosen itu jatuh. Lalu si anak menantunya itu minta pertolongan kepada warga, datang yang namanya Muhammad Sa'i dan Fathur Rosi. Itulah korban kedua, turun untuk membantu si hosen di dasar sumur itu. Setelah itu yang Fathur Rosi dan Muhammad Sa'i itu sudah ada di dasar sumur dan dipastikan itu sudah meninggal, sudah tidak kuat. Lalu datang yang namanya Samsuri itu sama Zainullah itu, menantu dari Fathur Rosi. Itu turun untuk membantu 3 orang yang dibawa itu, Pak. Baik, Pak, ini kan tadi Bapak menyebutkan kalau airnya ini payau. Apakah sebelumnya air dari sumur tersebut sudah pernah digunakan oleh masyarakat atau seperti apa, Pak Saiful? Sumur itu sempat digunakan, Mbak, ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau, karena di Desa Jarin ini kekeringan, Mbak. Kekeringan. Karena punya anak cucu, si kakek hosen itu, jadi sumur itu ditutup dengan irisan batang bambu itu loh. Gedek kata orang Madura itu gedek. Oke. Tapi Pak Saiful, dari kelima korban yang tewas, ini apakah satu keluarga atau keluarga dekat Anda atau seperti apa? Ya, kayaknya di luar pemikiran, Mbak. Histerisnya luar biasa karena kelima-limanya itu masih ikatan saudara dan kayak orang mimpi itu loh, Mbak. Ya. Gak percaya itu loh. Pastinya sangat terpukul sekali, Pak, dengan apa yang terjadi. Sangat Tapi boleh terpukul, diceritakan ya. kepada kami bagaimana kemudian proses evakuasi yang dilakukan, Pak? Iya. Karena waktu itu ada saya di TKP, Mbak. Saya sempat panik waktu itu. Karena ketika saya itu bilang bantu di bawah, mungkin sumur itu full dengan mayat. Saya tegas sama warga di sekitar yang ada di TKP itu, tolong jangan sampai ada warga yang turun lagi. Karena saya lihat di bawah itu sudah tidak bergerak lagi. Jadi saya bersama teman-teman di sana untuk mengamankan warga yang mau turun ke dasar sumur itu. Oke, Pak, ini pertama kali dilakukan proses evakuasi begitu ya. Korban ini kondisinya seperti apa, Pak? Gimana, Mbak? Korban ini setelah dilakukan evakuasi pertama kali diangkat dari sumur, kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya korban itu agak membiru, Mbak. Semua korban kelima itu membiru. Berarti sampai detik ini Dan masih langsung- belum diketahui ya, Pak, ya, racunnya itu berasal dari mana, begitu ya? Ya, masih belum diketahui. Oke, baik. Baik,
Pak Saiful, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sekali lagi kami turut berduka cita Pak atas apa yang menimpa dan juga terjadi pada keluarga Anda. Sehat selalu dan selamat siang.